Hai sobat gaul semuanya, dimanapun kamu berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam edukasi putar kehidupan dan juga cinta sobat bersama dengan kreator gaul. Dan di video kali ini saya akan berikan lagi beberapa fakta buat kamu sobat, dimana fakta ini saya yakin bisa membuat kamu berpikir, apa iya sih gitu. Lalu apa faktanya sob? Begini sob, kalian boleh percaya boleh tidak, tapi saya sudah pernah membuktikan dan sering saya melihat juga di kehidupan nyata bahwa wanita itu lebih tertarik kepada cowok yang notabene brengsek sob, ketimbang daripada cowok yang ya bisa dibilang baik lah seperti kita. Dulu saya juga sempat gak percaya sob, tetapi setelah lama saya amati, saya pelajari, ternyata memang iya, cowok brengsek ini punya pesona luar biasa yang sangat disukai oleh wanita sobat. Nah, dengan pesona yang luar biasa inilah cowok brengsek itu bisa dengan mudahnya memikat hati para wanita. Kalian terserah boleh percaya atau tidak sobat ya. Cuman inilah kenyataan yang sudah saya amati, sudah saya sering kali lihat juga di kehidupan nyata. Jadi percaya ataupun tidak, tapi inilah faktanya sobat. Memang banyak juga sih wanita yang mendambakan cowok baik, tetapi terkadang ini cuma sebatas dambaan. Maksudnya begini sobat, oke lah seorang wanita itu mendambakan cowok yang baik, tetapi ketika dia kenal dengan cowok yang notabene brengsek gitu ya, dalam tanda kutip, si wanita ini bisa goyah pendiriannya dan bisa berbalik arah dari yang tadinya dia mendambakan cowok baik, akhirnya lama-lama jadi suka dengan cowok yang notabene brengsek ini sob. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah apa saja sih pesona yang dimiliki oleh cowok brengsek yang mungkin tidak dipunyai oleh kita-kita yang notabene cowok baik sobat. Untuk mengetahuinya, kamu ikuti terus video saya ini sob. Tapi sebelum kalian menonton video ini lebih lanjut, seperti biasa sobat, saya minta kalian subscribe dulu, like, komen, dan share video ini ke seluruh media sosial kamu, sehingga untuk kedepannya saya lebih bersemangat lagi dalam mengedukasi kamu. Dan juga dengan subscribe, nantinya kamu juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari update video kreator gaul sobat. Oke, lalu apa saja sih pesona yang dimiliki oleh cowok brengsek sehingga si cowok brengsek ini bisa dengan mudahnya menggait hati para cewek? Ini dia sobat. Yang pertama, cowok brengsek itu biasanya dia acuh dengan apapun yang dia lakukan. Kalau kita yang notabene cowok baik, setiap kita akan melakukan sesuatu, apalagi kepada orang yang kita cintai, kita pasti akan berpikir 1000 kali sobat. Apakah nanti yang akan saya lakukan kepada cewek saya itu bisa menyenangkan hatinya, atau malah sebaliknya membuat dia marah dengan kita? Apakah yang akan saya lakukan ini nantinya tidak membuat dia menolak kita, dan lain sebagainya. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang sering terlintas di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak lost dalam melakukan apapun yang kita inginkan terhadap cewek yang kita sukai. Sementara kalau cowok yang notabene bajingan ya, brengsek, dia itu tidak berpikir seperti itu sobat. Dia lost dalam melakukan segala sesuatu. Contohnya dia ingin menyentuh seorang cewek, ya dia sentuh aja, tidak berpikir akibatnya nanti, apakah nanti akan ditolak ataupun diterima, apakah cewek ini nanti senang atau tidak. Mereka tidak peduli. Nah, inilah yang membuat rasa penasaran cewek itu timbul pada cowok yang notabene brengsek ini sobat. Sikap acuh dengan apa yang dia lakukan itulah yang nantinya membuat cewek itu tertantang untuk lebih ingin mendekati dia, ingin tahu lebih detail tentang apa saja sih yang ada di dalam hati cowok seperti ini gitu sob. Ya seperti yang saya bilang dalam video-video saya sebelumnya, bahwa rasa penasaran cewek itu lebih tinggi daripada kita yang cowok sob. Maka itu jika cewek melihat sesuatu yang tidak wajar, melihat sesuatu yang di luar ekspektasi dia itu malah justru akan mengejar. Karena apa? Penasaran sobat. Maka dari itu jangan heran kalau cowok yang notabene brengsek itu lebih banyak disukai cewek. Ya karena dia bisa menimbulkan rasa penasaran cewek ini sob. Dia bisa menumbuhkan rasa itu. Berbeda dengan kita yang notabene cowok baik-baik. Kita dalam melakukan segala sesuatu kan kita pikirkan sob, akibatnya tentunya ya.
Nah, cewek biasanya penasaran dengan sesuatu yang belum pernah dia lihat dan dia rasakan. Contohnya, walaupun cewek ini cewek rumahan, tetapi saya yakin dalam batinnya dia tuh ingin menikmati sebuah dunia yang sekiranya dia belum pernah merasakan ke situ. Contohnya naik gunung, mendaki bukit, berpetualang ke tengah lautan, melihat pantai dan lain sebagainya. Jadi di sini justru cewek-cewek dengan tingkat pengalaman rendah biasanya yang sering tertarik dengan cowok-cowok yang barbar semacam ini, sob. Karena apa? Cowok yang barbar, yang brengsek semacam ini, dia itu bisa membawa si cewek kepada dunia baru yang belum pernah dirasakan oleh cewek ini sebelumnya. Yang ketiga, yang biasanya dilakukan oleh cowok yang notabene punya jiwa barbar, brengsek ya, adalah dia lebih agresif. Dan agresifnya ini alami, sob. Seperti yang pertama tadi saya sebutkan. Dia acuh dengan apa yang dia lakukan. Dalam hal agresivitas, dia pun juga alami. Maksudnya kalau pengen menyentuh, ya dia sentuh aja. Kalau dia pengen merangkul, ya dirangkul saja. Dia tidak akan memikirkan akibatnya. Apakah nanti yang dirangkul ini suka, apakah nanti yang disentuh ini suka atau tidak. Akibatnya nanti yang disentuh ini marah atau tidak. Mereka acuh dengan semua itu. Mereka tidak peduli. Mau marah, mau tidak. Yang penting dia kepingin nyentuh, ya nyentuh. Nah, hal ini pula yang menimbulkan rasa penasaran cewek itu tumbuh sama dia, sobat. Sehingga jangan heran kalau cowok dengan tipe-tipe seperti ini, barbar, bajingan, brengsek, dan lain sebagainya, itu biasanya malah justru digilahi oleh banyak cewek, sobat. Yang selanjutnya, yang biasa dilakukan oleh cowok dengan tipe barbar seperti ini adalah dia gentleman. Tetapi juga apa adanya, sob. Maksudnya begini, dia itu tidak terpengaruh oleh sesuatu. Justru cowok yang seperti ini, mohon maaf jika saya puji, biasanya jauh dari sifat penjilat, sobat. Dia akan mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak dia sukai, dan akan mengatakan iya kepada sesuatu yang ia sukai. Jadi apa adanya, alami. Dan mereka pun tidak segan-segan untuk protes, untuk berdebat, dan sebagainya, demi untuk mempertahankan apa yang dia yakini. Inilah kehebatan cowok dengan tipe-tipe seperti ini. Cowok barbar, cowok brengsek, cowok bajingan, dan lain sebagainya. Yang notabene jahat lah. Sad boy. Kalau kita, yang notabene baik-baik adalah, biasanya itu masih ada rasa sungkan, masih ada rasa hormat. Jadi, walaupun kita mendengar sesuatu yang tidak kita sukai, kita akan mengaminkan saja, akan mengiyakan saja. Karena apa? Karena kita hormat dengan orang yang mungkin berbicara. Tetapi kalau cowok yang notabene nakal, yang notabene brengsek, tidak, sobat. Setinggi apapun derajat orang yang berbicara, kalau memang tidak sesuai dengan hatinya, dia akan protes. Nah, inilah yang membuat cewek itu kagum sama dia dengan keberaniannya, sobat. Sehingga jangan heran kalau cewek ataupun semua orang itu justru akan mengagumi cowok-cowok yang seperti ini. Dia akan bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Kalau tidak, dia katakan tidak. Kalau iya, dia katakan iya. Apa adanya, sob, alami. Terus, yang selanjutnya, gaya bicara cowok dengan tipe-tipe seperti ini biasanya juga lugas, apa adanya, dan juga tanpa tekanan apapun, sob. Contoh nih, kalau kita yang baik-baik ya, kalau kita mau berbicara apa gitu, kita pikirkan dulu, apalagi kita mau berbicara kepada orang yang kita cintai. Kita pasti akan berpikir 1000 kali, apakah nanti yang saya bicarakan ini bisa membuat senang hatinya, apakah yang nanti saya bicarakan itu bisa membuat dia tambah suka sama kita. Itu yang kita pikirkan sebagai cowok baik. Biasanya seperti itu, sob. Tetapi kalau cowok-cowok dengan tipe seperti ini, dia tidak peduli dengan semua itu. Dia pengen ngomong apa, ya dia katakan. Masalah nanti yang dikatakannya itu tidak sesuai dengan hati yang mendengarkan, ya terserah. Yang penting apa yang dia katakan, ya dia katakan. Jadi tanpa tekanan dia ngomong. Nah, sisi baik dari cowok brengsek, jahat, nakal, bajingan, dan lain sebagainya, dia itu mandiri, sob.
Dia tidak terikat dengan siapapun, dia tidak terpengaruh dengan apapun, dan dia juga tidak butuh dengan siapapun kalau memang tidak sesuai dengan hatinya. Dia akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Apa yang menurut dia baik, dia lakukan. Itulah yang membuat cewek kagum, sobat. Jadi saya yakin kamu pun pasti banyak berpikir bahwa cewek itu lebih suka kepada cowok yang kaya, cowok yang mapan, cowok yang sukses. Tetapi cewek itu sebenarnya lebih suka kepada cowok ya mapan, sukses, kaya, tetapi itu dari hasil keringat dia sendiri, bukan dari bantuan orang tua. Ini cewek malah lebih suka, sobat. Nah, kemandirian cowok dengan tipe-tipe seperti ini, itulah yang membuat cewek akan merasa bahwa suatu saat cowok seperti ini pasti sukses, pasti bisa menggapai impiannya tanpa bantuan siapapun, dan tanpa membutuhkan support dari siapapun. Dan lagi, cowok dengan tipe seperti ini ya, barbar, brengsek, bajingan, dan lain sebagainya, dia itu akan melakukan apapun demi untuk mencapai keinginannya, sobat. Berbeda dengan kita yang baik-baik ya. Kalau kita biasanya ketika mencintai seseorang, misalnya mencintai seseorang wanita, kita itu masih berpikir 1000 kali ketika untuk menanyakan apakah dia suka balik dengan kita, apalagi untuk menanyakan kepada orang tuanya bahwa aku cinta dengan anakmu, Pak, gitu. Tapi kalau cowok-cowok dengan tipe seperti ini, dia akan bisa melakukan apapun, berani melakukan apapun demi keinginannya. Misalnya dia mencintai seorang wanita, dia itu dengan gentlenya bisa mendatangi orang tuanya dan mengatakan kalau dia itu suka dengan anaknya. Ini yang membuat wanita tertantang ingin lebih tahu tentang sifat dia sebenarnya, sobat. Nah, nilai positif dari cowok-cowok dengan tipe-tipe seperti ini, dia itu misterius, dia itu menantang, dia juga berani berkorban dan tidak takut dengan apapun untuk melindungi orang yang dia sayangi. Ini yang baik dari cowok-cowok dengan tipe-tipe seperti ini, sobat. Jadi, pesan saya dalam video ini adalah, sobat, saya tidak merekomendasikan kamu untuk menjadi barbar, bajingan, nakal, dan lain sebagainya. Tetapi, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah, dalam kalian melihat sesuatu, misal melihat cowok brengsek, cowok nakal, dan lain sebagainya, ambil sisi positifnya. Apa yang sekiranya baik untuk diambil, ambillah. Contoh keberaniannya, jiwa petualangnya, misteriusnya, gentlenya, terus lugas apa adanya. Ini adalah sifat-sifat baik yang dimiliki oleh cowok dengan tipe-tipe yang seperti ini. Nah, itu sebenarnya yang ingin aku sampaikan sama kalian semuanya, sobat, supaya kalian semuanya juga bisa seperti itu, walaupun dengan tetap menjaga kebaikan kamu. Jangan sampai kamu menjadi brengsek, sobat. Jadi begitu ya edukasi saya pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kamu dan semoga bisa kamu jalankan dalam kehidupan sehari-hari kamu, sehingga nantinya bisa membuat kamu tambah sukses, tambah melejit, tambah banyak lagi wanita yang mencintai kamu, dan kamu bisa memilih dengan siapa nantinya kamu akan berpasangan. Baiklah, sobat, video ini saya cukupkan sampai di sini. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya, semoga kamu semuanya mendapatkan cinta yang membahagiakan kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat.